Hi guys, we are from Plato's Group. We want to tell you about our role model Plato. So let's move to the video. Berbicara masalah filosofi, pasti kita tidak asing dengan salah satu tokoh yang bernama Plato. Plato adalah seorang filsuf dan pakar matematika yang berasal dari Yunani, serta pendiri dari Akademi Platonik sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Tepatnya berada di Athena. Di sana murid tidak hanya belajar matematika dan ejaan, tetapi juga bagaimana menjadi baik dan jenius. Tujuan utamanya adalah bahwa politisi harus menjadi seorang filsuf. Dia juga mengatakan, dunia tidak akan benar sampai raja atau pemimpin dunia menjadi seorang filsuf. Ketika berbicara tentang hal yang ideal, filsuf besar kita Plato menggunakan kata yang agak anak tetapi sangat ekspresif, yaitu the forms. Plato tidak bertanya seperti apa persahabatan yang sempurna atau seperti apa cinta orang tua yang sempurna, tetapi dia bertanya tentang the forms of friendship atau the forms of parents love it. Terdengar aneh, tapi apa yang ada di dalam pikirannya adalah sesuatu yang sangat praktis. Contohnya ketika tukang batu sedang mengukir ornamen. Mereka tidak akan membuat sesuatu langsung tanpa persiapan, tetapi mereka akan menggunakan pola atau kayu untuk mengecek benar atau tidaknya bentuk yang mereka buat dan sesuai dengan bentuk yang dibuat oleh tuannya. Tetapi jika tukang batu mempunyai bentuk sendiri, mereka bisa lebih andal melakukan pekerjaan yang sempurna. Inilah gambaran dasar Plato. Bentuk persahabatan adalah model mental dari persahabatan yang sangat baik, terikat dan saling mengerti. Jika kita memahami model ini, maka kita akan tahu bagaimana menjadi teman yang baik. Biasanya kita menganggap cita-cita sebagai proyeksi fantasi yang membuat kita mengabaikan realitas dunia dan berpikir bahwa hal itu mungkin sulit atau memang benar-benar tidak bisa tergapai. Tetapi Plato menjelaskan bahwa cita-cita adalah hasil dari pemahaman seseorang terhadap kenyataan. Contohnya, bandara perlu sistem lalu lintas atau sesuatu yang optimal, efektif, serta efisien, dan aman untuk memikirkan penerbangan udara yang ideal serta sempurna. Orang yang berhasil memikirkan semua itu adalah orang yang dalam istilah Plato telah memahami bentuk udara. Plato memiliki 4 gagasan besar untuk membuat hidup lebih terpenuhi. 1. Think more. Dalam keseharian, kita jarang sekali mempunyai waktu berpikir dengan hati-hati dan logis tentang kehidupan, serta juga bagaimana cara hidup berjalan. Terkadang kita hanya mengikuti apa yang sedang tren atau opini populer. Pendapat populer biasanya mengatakan, life is all about ketenaran. Ikuti kata hatimu, uang adalah kunci kehidupan. Masalahnya adalah pendapat populer hanya akan membuat kita terdesak ke arah nilai-nilai, karir, dan hubungan yang salah. Jawaban Plato adalah know yourself. Seperti bertindak sesuai ide dan pemikiran daripada bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika kita memperkuat pemikiran dan pengetahuan kita, maka kita tidak akan larut dan terseret oleh perasaan. Plato menggambarkan dorongan hati sebagai kuda liar yang menyeret kita ke arah yang berbahaya. 2. Let your love change you. Pasti terdengar aneh jika kita membayangkan menemukan seseorang yang menginginkan kita apa adanya. Dalam The Symposium, Plato bermain dalam pesta makan malam di mana sekelompok teman minum terlalu banyak berbicara tentang cinta sejati, seks, dan hubungan. Plato mengatakan true love is admiration. Dengan kata lain, kita harus menemukan seseorang yang memiliki sesuatu yang kita sendiri tidak punya. Katakanlah orang itu memiliki sifat berani, bertanggung jawab, hangat, dan tulus. Jika semakin dekat dengan mereka, lama-lama kita juga akan bisa menjadi sama atau seperti mereka. 3. Decode the message of beauty. Pasti semua orang menyukai sesuatu yang terlihat indah. Plato adalah orang pertama yang bertanya, mengapa kita menyukainya? Dan dia berhasil menemukan jawabannya. Benda-benda indah membisikkan sesuatu seperti a good life, gentleness, harmony, balance, peace, strength. Karena hal-hal yang indah itu menenangkan. Mereka membantu mendidik jiwa kita. Plato melihat seni sebagai terapi yang membantu kita menjalani hidup yang lebih baik. 4.
Reform Society. Dalam bukunya The Republic, Plato mengidentifikasi sejumlah perubahan yang harus dilakukan. Masyarakat Athena sangat terfokus pada orang kaya seperti alkibis aristokrat, loge, dan selebriti olahraga seperti boxer Milo of Croton. Plato sama sekali tidak terkesan dengan mereka. Kutipan-kutipan Plato. 1. No one is more hated than he who speaks the truth. 2. Opinion is the medium between knowledge and ignorance. 3. Good people don't need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around of the laws. 4. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber: keinginan, emosi, dan pengetahuan. 5. Orang bijak berbicara karena mempunyai sesuatu untuk dikatakan, sedangkan orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. 6. Ketidaktahuan adalah akar dari semua kejahatan. Ciri-ciri karya Plato. 1. Bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. 2. Berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Fakta-fakta Plato. 1. Pada tahun 385 sebelum Masehi, Plato mendirikan akademi di Athena yang menjadi salah satu institusi pertama di dunia barat yang menawarkan pendidikan tingkat tinggi atau perguruan tinggi. 2. Plato mengembangkan sejumlah teori filsafat dalam beberapa topik seperti ilmu pengetahuan, pemerintahan, perilaku manusia, dan alam semesta. 3. Plato terkenal dengan tulisannya yang bergaya dialog. Dia sangat yakin bahwa model dialog akan membantu memberi pemahaman kepada seseorang dengan cara yang lebih baik. 4. Plato berusia 19 tahun saat dia menjadi murid Sokrates dan tetap setia mengikutinya sampai Sokrates meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi.